Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Halo, gimana kabar sahabat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kembali lagi kita di channel Kipaku Bumi. Sekarang saya berada bersama Mas Muhammad Tafsiruddin yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang entah dalam hal apapun. Barangkali nanti perbincangan kita itu ada manfaatnya untuk kita sekalian, khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada sahabat YouTube semua. Oke, yang belum subscribe, like, share. Semoga yang sudah subscribe mendapatkan rezeki barokah fitnya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Gimana kabarnya Mas? Kabar saya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil ngopi aja lah biar santai. Ada pertanyaan ataupun apa yang mau ditanyakan supaya ngobrol kita ini ada manfaatnya gitu loh. Ini saya mau tanya, zaman sekarang banyak ya manusia lupakan jati dirinya. Kadang ada pertanyaan, untuk apa, mau apa di dunia ini? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana, kenapa orang sekarang itu tidak tahu ataupun lupa dengan jati dirinya ataupun tidak mengetahui tentang jati dirinya, Ya, ya. dan apa tadi? Untuk apa, mau apa? Untuk apa dan mau apa kita itu hidup di dunia. Ya, ya. Iya. Jadi begini, sebenarnya setiap manusia itu memang mempunyai jati diri ataupun apa ya, kita itu siapa, kita itu sosok siapa ataupun apa. Cuman kadang manusia tersebut itu hanya berpikiran satu arah, terlalu fokus dengan satu arah, apa yang mereka tempuh ataupun apa yang kita tempuh. Contohnya, kadang ketika umpamanya kita itu bergerak dalam segala sesuatu, entah apa, ingin mencapai sesuatu apapun ataupun menginginkan sesuatu dalam hidup ini, orang itu terlalu terforsir dengan masalah itu. Jadi akhirnya orang tersebut itu hanya satu titik memikirkan sebuah keinginan dan lupa bahwa dalam hidup ini banyak yang memang perlu kita ketahui. Contoh tentang masalah jati diri ataupun dalam apa penjelasan itu, man arafa nafsahu lah, mengetahui tentang siapa diri kita. Man arafa nafsahu, mengetahui tentang siapa diri kita. Nah, padahal kunci dari permasalahan hidup di dunia ini, ya seperti kita tahu kan, dalam kita menjalani hidup kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul kan. Banyak. Ada permasalahan tentang masalah asmara, ada permasalahan tentang masalah apa namanya, rezeki, rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya konteks dari pemecahan masalah tersebut, kita dapat memecahkan masalah itu ketika kita mampu mengetahui siapa jati diri kita. Gitu loh. Jadi ketika kita mampu mengulas siapa diri kita,
maka otomatis kita itu akan bisa menyelesaikan setiap masalah, karena kadang sulitnya menyelesaikan masalah tersebut itu kita tidak ngimbangi dengan apa kemampuan dari diri kita. Itu semacam itu. Penjelasan tentang masalah jati diri atau apa ya nanti dibahas atau apa. Yang penting jawabannya adalah karena kebanyakan manusia itu terfokus akan satu langkah pemikiran, maka otomatis dia lupa dengan bahwa kehidupan ini tidak hanya harus memikirkan hal itu, tetapi banyak yang harus kita gali. Seperti halnya ketika umpamanya apa ya, ayat pertama yang diturunkan bahwa Iqra, bacalah. Pembedaran dari kata ibaratnya apa namanya itu kalam dari Iqra, bacalah itu sangat luas. Maksudnya apa? Ke beberapa bagian penjelasannya itu kita juga harus membaca diri, membaca alam dan membaca situasi ataupun membaca segala sesuatu. Dengan kita pandai membaca, bisa membaca akan sesuatu, entah itu diri kita, entah itu permasalahan, entah apa dan lain-lain, maka kita akan tahu hal-hal apa yang akan bisa untuk solusinya. Itu kurang lebihnya begitu. Nah, untuk yang apa pertanyaan selanjutnya yaitu untuk apa? Untuk apa? Mau apa? Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, untuk apa kita itu hidup di dunia dan mau apa? Mau apa? Nah, sebenarnya dalam penjelasan tentang hal itu bahwa untuk apa kita itu hidup di dunia, penjelasannya adalah sangat lebar tergantung dari sisi mana kita itu mau memandangnya. Ketika dalam sisi ranah ketauhidan, maka kita hidup di dunia itu untuk menyaksikan kebesaran Allah, untuk menyaksikan bahwa Allah itu ada, Allah itu Tuhan. Maka kadang ketika kita sholat, kadang kita bersakti dengan apa tahiyat, pas tahiyat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, untuk penyaksian bahwa Allah ataupun Tuhan itu ada. Jadi kenapa kita hidup di dunia ini? Karena untuk menyaksikan adanya Allah dan mengetahui adanya Tuhan. Lantas mau apa? Aneh ya? Mau apa kita hidup di dunia? Sebenarnya dalam ketika umpamanya ada suatu kita alurkan dalam bab syariat bahwa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya adalah dan cinepta opo jin dan ataupun manusia illa liya'budun, semata-mata hanya untuk ngabekti ataupun beribadah. Konteks dari beribadah tersebut kan konteksnya luas kan. Kata beribadah tersebut itu konteksnya luas, tidak dikhususkan untuk sholat dan lain-lain. Semua perintah Allah di dalam agama, entah itu yang dalam Al-Quran, entah itu yang di dalam hadis, yang melalui apa sunnah Nabi, itu juga ibadah. Jadi konteks dari pembahasan ibadah tersebut itu maknanya jamak, Jadi konteks ketika yang namanya mengikuti perintah Allah dan
meninggalkan larangan Allah itu adalah ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu tidak dikhususkan sholat, tapi kita bekerja untuk Cari keluarga, nafkah. cari nafkah demi tanggung jawab kita, atas dasar kita iman kepada Allah bahwa menanggung jawabi dari keluarga kita, lantas anak-anak kita, lantas kita mencari nafkah, itu juga ibadah. Cuman konteksnya jangan disamakan ibadah hal ini dengan ibadah sholat. Kalau yang namanya ibadah sholat ya ketentuannya berbeda. Kalau ibadah yang umum ya konteksnya berbeda. Lantas jangan umumnya, lah wong saya mencari nafkah juga ibadah, jadi saya meninggalkan sholat tidak apa-apa. Ya salah. Karena konteks dari pembahasan ibadah tersebut itu berbeda-beda. Itu demikian. Jadi kesimpulannya adalah tujuan kita untuk apa kita itu hidup di dunia adalah untuk menyaksikan kebesaran Allah dan untuk menyaksikan bahwa Tuhan Allah itu ada. Dan mau apa? Maka tertujunya kepada ayat tersebut bahwa kita itu diwajibkan untuk beribadah. Ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak hanya manusia saja yang diwajibkan beribadah, tetapi di situ dalam ayat khalaqal jinna, bangsa jin juga diwajibkan beribadah. Itu semacam itu. Kurang lebihnya jawabannya semacam itu. Ada pertanyaan lagi setelah itu? Ini dari ada pertanyaan dari sahabat. Kenapa banyak jamiah atau kiai atau ustadz yang menyirami ruh umat manusia atau umat Islam, tapi mereka tidak ada perubahan, kadang anggap seperti hiburan, angin lalu. Tidak ada perubahan dalam kehidupannya, meskipun jamaah-jamaah itu banyak sekali. Kenapa pertanyaan? Okay. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok zaman sekarang banyak jamiah, pengajian, lantas para kiai, para ustadz itu memberikan siraman rohani ataupun tetapi tidak ada perubahan tentang masalah kualitas dari jamaahnya. Jadi begini, bahwa memang kita tidak pungkiri kenapa kok umpamanya kadang ada ibu-ibu lantas jamiah segerombolan pengajian, lantas kiainya ceramah, ustadznya ceramah, tetapi ketika pulang masih saja sifatnya seperti itu, tidak ada perubahannya. Kadang seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan memang ya zaman memang sudah begini, zaman sudah begini. Karena apa? Innamal a'malu biniyah. Jadi ada sebuah hadis, innamal a'malu biniyah walikulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu minallah fa hijratu minallah ila akhir hadis. Bahwa segala sesuatu amal, ibadah, perbuatan kita itu tergantung dari niatnya. Ketika niatnya karena Allah, maka otomatis insya Allah akan mendapatkan barokah ataupun hidayah ataupun dari Allah. Tapi ketika niatnya hanya karena dunia, maka akan mendapatkan dunia semata. Nah, kompleksnya begini, jadi bahwa orang sekarang
itu jarang yang mau bagusi niatnya. Itu loh. Yang pertama niat yang Iya. Jadi jarang orang itu memperbaiki niatnya. Ketika umpamanya si anggota jamiah itu datang ke jamiah tersebut, ibu-ibu datang ke jamiah tersebut, itu kadang niatnya bukan untuk mencari ilmu, kadang niatnya bukan untuk mendengarkan tausiah, tetapi kebanyakan niatnya adalah arisan, ya kan? ketemu Iya, sama teman. ketemu teman-teman, bahwa memakai baju bagus, memakai perhiasan bagus. Ya, walaupun kita tidak sudon, memang zaman sekarang itu memang semacam itu. Maka akhirnya yang tertanam ataupun di pikiran mereka, yang tertangkap, yang tersaring hanya yaitu umpamanya arisan itu yang dapat siapa dan lain-lain. Tapi ketika umpamanya ditanya, tadi ustadznya, kiainya itu berceramah tentang apa, otomatis banyak yang tidak memperhatikan. Itu pertama itu. Yang kedua, innamal amalu binniyah juga kepada seorang ustadz kiainya. Dikarenakan memang zaman sudah memang racuh, kiai ustadz sekarang itu banyak yang tidak tulus untuk memperjuangkan agama. Banyak yang hidup di agama, bukan menghidupi agama. Lah, konteks dari hidup di agama adalah kita mendapat penghasilan dari agama. Tetapi menghidup agama adalah kita memberikan segala sesuatu kepada demi berjayanya agama. Nah, jadi bukan saya itu mengklaim bahwa Ustadz Kiai dan lain-lain ataupun apa semuanya begitu. Cuman keadaan zaman sekarang itu memang kebanyakan seperti itu. Akhirnya sang Ustadz ataupun sang Kiai datang ke jamiah tersebut itu karena memang ada angklopnya. Oke, demikianlah tadi pembahasan ngobrol-ngobrol kita. Semoga bisa bermanfaat di dunia wal akhirah, dan apa memang ada salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau memang ada manfaatnya, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi nanti pembicaraan atau pembahasan ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Muhammad Tafsiruddin ini dalam sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.